Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, ini first aku bikin video YouTube. Dan yang belum kenal, kenalan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Nazareta. Dan di sini saya mau membahas tentang self improvement dan permasalahan yang menjadi benalu atau yang terngiang-ngiang nih dalam kehidupan kita sehari-harinya. Dan aku mau sharing-sharing tentang pengalaman aku itu. Dan untuk hari ini aku mau bahas tentang apa sih? Tentang alasan kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi atau berpendidikan yang berkualitas. Karena apa? Karena ada beberapa lingkungan kelompok atau beberapa manusia yang masih berperspektif bahwa hanya perempuan itu ujung-ujungnya ada di dapur, ngurus anak, cuci pakaian, melayani seorang suami. Ya benar, itu adalah tugas seorang istri. Tapi bukan berarti perempuan itu tidak boleh dan tidak mendapati haknya untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Sharing sedikit, aku adalah seorang anggota OSIS. Dan waktu itu ada perkumpulan OSIS ya, atau setelah rapat. Dan ada temen aku ini, laki-laki, dia tuh kayak deep talk gitu. Dan sharing-sharing, aku gak mau dapat perempuan yang terlalu mementingkan pendidikannya. Aku gak mau dapat perempuan yang berkualitas tinggi atas pendidikannya. Dan aku kaget, loh kenapa? Ya percuma, dia jawabnya gini, ya percuma, kenapa sih? Ujung-ujungnya juga ada di dapur ngurus anak. Kita bisa lihat perspektif orang, perspektif laki-laki yang notabene ini dia tuh masih siswa. Dia tuh udah siswa kan. Siswa ini merupakan cikal bakal dari bangsa Indonesia. Dia sudah berpendidikan, tapi dia tidak mampu mengubah mindsetnya tentang hal itu. Ini cukup sangat dikhawatirkan. Karena apa? Karena pada dasarnya negara yang maju, kita bisa lihat dari negara-negara yang maju ini, karena apa? Karena adanya peradaban kualitas yang berkualitas tinggi. Kita bisa asumsikan, kita bisa bayangkan, kenapa kita harus berpendidikan tinggi sebagai wanita. Karena apa? Gampang jawabannya. Karena hidup itu tidak ada yang pasti. Sebagai contoh, bukannya kita harus bernegatif thinking, tapi kita harus berpikiran dengan realistis, dengan apa adanya sesuai dengan zaman sekarang. Semakin bertambahnya zaman, semakin bertambahnya perbedaan. Oke, contoh, kalian telah menikah. Seorang laki-laki dan wanita ini telah menikah selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu rumah tangganya ya nggak ada apa-apa, lancar jaya aman. Tapi waktu ke umur 11 pernikahannya, ini laki-lakinya ini mempunyai selingkuhan. Dia jatuh cinta dengan wanita yang lain. Dan otomatis wanita ini yang notabene sebagai istri, dia nggak terima nih. Dia misalnya ingin cerai karena tidak betah dengan sifatnya seorang suaminya yang telah menyakiti hatinya. Dan apa yang dilakukan wanita itu? Dia masih mempertimbangkan karena dia takut dengan dunia luar. Karena dia tidak mempunyai suatu keahlian untuk bekerja dan menghidupi anak-anaknya. Nah, kita bisa realisasikan. Bayangkan saja kalau perempuan itu adalah perempuan yang berpendidikan tinggi dan berkualitas. Dia gak bakal takut tentang hal itu. Aku bisa berdiri dengan sendiri. Quote of the day buat aku sendiri dan untuk para wanita yang ada di dunia ini, kita gak perlu nunggu pangeran berkuda putih untuk datang menemui kita, untuk datang ngajakin kita. Kita hanya perlu mendapatkan kuda putih itu untuk diri kita sendiri. Dan ini yang paling penting, kita sebagai wanita ini adalah madrasatul ulama, yaitu guru pertama pada anak kita. Bayangkan saja misalnya ya, anak kalian pulang dari sekolah masih SD.
dan kalian cuma lulusan SMA. Dan zaman sekarang semakin bertambahnya tahun, semakin bertambahnya generasi, juga semakin meningkatnya teknologi dan meningkatnya kurikulum, berganti kurikulum dan meningkatnya pembahasan-pembahasan yang berbeda. Bayangkan kamu cuma lulusan SMP atau SMA, dan kamu waktu pulang anakmu ini tadi kamu ditanyain, "Mah, ini tuh apa ya jawabannya, kok bisa begini?" Dan yang kamu ketahui, "Aku nggak bisa, karena aku nggak dapat materi itu, aku nggak dapat pelajaran itu, aku nggak dapat ilmu itu waktu aku sekolah." Nah, itu gunanya berpendidikan tinggi buat wanita. Sangat dimaklumi banget kalau sampai zaman sekarang masih banyak perspektif atau asumsi tentang wanita itu ujung-ujungnya di dapur. Kita bisa lihat ya, pada dasarnya sekarang ini yang paling unggul itu siapa? Wanitanya bukan. Wanita yang ber-high value itu memotivasi bermacam gender, 2 gender, laki-laki dan wanita, dan beberapa generasi. Tidak hanya generasi remaja maupun generasi selanjutnya, tapi generasi yang muda juga ikut termotivasi, karena itu adalah tujuan dari wanita yang ber-high value. Bukannya seorang laki-laki itu malah semakin minder dengan wanita yang ber-high value. Padahal ber-high value tadi, wanita ini bertujuan untuk mengangkatkan motivasi atau mendorong motivasi dari pria itu agar menjadi lebih dari wanita itu. Karena apa? Karena pada dasarnya juga kita mempunyai imam, yakni laki-laki. Sepintar-pintarnya perempuan, kita juga mempunyai imam, yaitu laki-laki. Maka dari itu, menjadi imam, kalian harus berwawasan yang luas juga. Jangan selalu berspektif tentang perempuan gak usah berpendidikan tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya di dapur. Itu perspektif yang salah. Change your mindset now. Pendidikan yang berkelas akan mendatangkan seorang yang berkelas pada kita. Wanita yang berkelas akan mendatangkan seorang yang berkelas juga untuk kita. Oke, mungkin itu saja ya untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah juga mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Maaf kalau masih terbatas-batas, soalnya ini masih belajar juga ya. Dadah, bye-bye.